Assalamualaikum, Pak Wongso. Waalaikumsalam. Monggo. Saya, Ya, Mbak. silakan Mas. Sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Pripun bagaimana? Mbak, Ya. iki kula pirsa teng YouTube video Mbak Wongso niku pokoke sing nyuntang let nggih. Nggih, monggo. Napa? Satrio Piningit niku. Oh, Satrio Piningit. Nggih. Gimana Satrio Piningit? Satrio Piningit niku kepripun sih dalam situasi saat ini, Mbak? Gonjang-ganjing politik niki. Satrio Piningit di masa sekarang dalam keadaan situasi gonjang-ganjing. Nggih. Oh, ya. Jadi Mbah jelaskan seperti episode yang lalu tentang Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit itu adalah sosok seorang pemimpin ya, seorang pimpinan atau pemimpin ya di Yuswantoro itu disesuaikan dengan zamannya. Jadi misalnya zaman dulu setelah Indonesia merdeka, sebagai proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno, lah itu ya termasuk Satrio Piningit. Dari Satrio Piningit itu bukan berarti satu orang begitu saja, ini ada prosesnya. Nah, ketika itu zamannya Pak Insinyur Soekarno itu juga merupakan Satrio Piningit karena beliau juga memimpin Nusantara, gitu. Nah, tadi disebutkan, memimpin kemerdekaan Republik Indonesia dari para penjajah yang datang di Yuswantoro. Nah, kemudian ada periode berikutnya, Bapak Soeharto. Nah, beliau juga termasuk Satrio Piningit. Nah, sebab beliau itu juga berusaha untuk bagaimana rakyat kita itu bisa terpenuhi akan kebutuhan hidupnya. Maka ada program yang disebut Sandang Pangan Papan. Zaman kala itu bangsa kita juga nggak kekurangan pangan toh, nggak kekurangan sandang toh. Begitu. Nah, itu semua itu sudah tercantum di dalam karangan Joyoboyo kalau sampai masih ingat, karena di sana ada ungkapan kata-kata yang tersusun, yaitu apa? Noto Nogoro. Nah, kuwi tandane Satrio Piningit kuwi wis masuk di dalam catatan buku itu lah gitu. Nah, karena itu semua bahwa pimpinan-pimpinan Yuswantoro ini tidak sembarangan begitu saja, itu juga orang-orang pilihan rakyatnya, juga pilihan leluhurnya. Otomatis Gusti Allah itu ya maringi berkah pangestu tentunya, bener nggak? Nah, lah kuwi kabeh kuwi mau ana sing nuntun, ana sing jaga. Sing jaga sapa? Jenenge Sabdo Palon Naya Genggong. Nah, begitu. Ini menurut sisi pandang Mbah nggih. Nah, pemomong tanah Jawa. Jadi tanah Jawa ini ada yang momong, ada yang mengasuh, Bimbing atau gimana? ada yang bimbing. Ya kuwi Sabdo Palon karo Naya Genggong. Ono. Dah paham. Sabdo Palon niku asline sinten nggih, Bang nggih? Oh, Nek teng pewayangan niku jenenge Semar niku ngomong. lah iya. Jadi kalau di dalam pewayangan dijelaskan bahwa Sabdo Palon atau Naya Genggong kuwi ya digambarke Semar karo Togog. Jadi Semar itu ya termasuk dewa toh? Lah iya, dewa. Jadi karena pada saat itu para pemimpin atau raja-raja tanah Jawa sudah tidak mau dibimbing karena dia memilih pilihannya dengan era zamannya, perkembangan zaman, sehingga Sabdo Palon Naya Genggong ya wis pamitan deh. Oh, ngoten, Pak. Lah iya, jadi pamitannya begini. Nek pancen kowe wis ora gelem tak bimbing,
kalau begitu ya saya akan pergi ke tempat orang-orang yang tinggi besar. Lah ngono maksudnya. Oh, tinggi besar niku pundi nggih, Pak? Lah nek tinggi besar itu ya umumnya Eropa toh. Oh, iya. Lah kuwi. Jadi nek nang Eropa kuwi kabeh kuwi para pemimpine kuwi raja-rajane kuwi mesti didampingi karo kuwi toh. Sabto Palon niku. Ya Sabdo Palon. Oh. Sebenarnya mereka itu ya didampingi sama Sabdo Palon. Lah kowe nek ngerti wis tau krungu ceritane Sinterklas udah pernah dengar? Dereng. Lah Sinterklas kuwi digambarake wonge pendek ya ta, tapi bijaksana, dhek iso bagi-bagi hadiah ya ta. Kali Karo ono kancane sing ireng nggih asisten niku. anak asistene yo. Pit hitam nggih. Pit hitam. Lah kuwi nek pit hitam kuwi di dalam Naya Genggong kuwi ya kuwi jane togoke kuwi. Togok. Nah, kuwi. Jadi karena pada saat itu beliau ini sudah berpesan bahwa aku ini nanti akan kembali, tapi sampean aja lali. Lah kuwi sing jenenge Sinterklas kuwi untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah sebetulnya pemomong atau pengasuh Yuswantoro, makanya tunjukkan bajunya merah putih toh. Oh, ngoten to, Pak. Lah iya toh. Lah kuwi merah putih itu sebetulnya untuk menunjukkan identitas bahwa dia sesungguhnya kuwi asline sapa. Oh. Lah ngono. Lah kuwi langko nek muncule Satrio Piningit neng Yuswantoro kuwi ya ora lepas karo bimbingane Sabdo Palon. Nah begitu. Nah, nanti sing jenenge Satrio Piningit neng Yuswantoro kuwi ya kuwi wong sing bijaksana, berani tapi membela rakyat kecil dan menunjukkan sikap bangsa, artinya bangsa yang mandiri, berdaulat atau tidak ketergantungan dengan bangsa-bangsa lain, baik dari sisi pengolahan teknologi, energi, kemudian pangan, laut, ya kan? Itu akan menunjukkan suatu harga diri bangsa, bahwa Indonesia ini sebetulnya kan sebagai mercusuaring dunia. Nah begitu ya. Oh, ngoten to, Mbak. Wenje ngaten. Lah ya begitu. Niku, Mbak, napa? Jerman, Inggris, Prancis niku maju gara-gara Sabto Palon nggih. Pas Oh. revolusi industri niku niku, Pak. Oh lah iya, jadi seperti itu namanya apa ya, suatu penunjukan bukti nyata bahwa di sana itu perjalanannya leluhur kita itu terlihat. Makanya di sana terjadilah revolusi industri seperti Prancis, Inggris, Jerman. Tapi Sabdo Palon Naya Genggong itu punya peranan. Cuman kan nggak mungkin toh di sono namanya Sabdo Palon sama Naya Genggong toh. Sampai ngerti Joker. Nggih, Nah, Joker kan digambarkan mulutnya lebar toh. oh, nggih, Mbak. Tapi sebetulnya jelmaan dari Naya Genggong atau Togok kalau bahasa Jawa ya. Nggih. Lah kuwi karena raja-raja di sana di Eropa itu selalu identik didampingi oleh penasehat-penasehat atau orang terdekat. Ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya ini kan sudah ditinggalkan ya sejak Brawijaya Moksa, ya kan, atau menghilang, dan para leluhur kita itu sudah menyampaikan pesan toh. Wis nek ora gelem dibimbing, wis aku tak lunga nang bangsa-bangsa sing dhuwur-dhuwur ya ta toh. Lah kuwi. Nah, itulah di sana Sabdo Palon Naya Genggong ya itu menjelma, ya kan, akhirnya mendampingi para raja. Kalau waktu itu kan zamannya bukan zaman presiden lah ya. Kala itu kan zamannya zaman masih raja-raja. Jadi sudah meninggalkan Yuswantoro itu wis kei waktu jane anak cucu ini. Ya, kurang lebih malah lebih dari 500 tahun. Jadi karena sudah lebih dari 500 tahun, makanya iki Sabdo Palon nagih janji dia kembali lagi ke Yuswantoro, ya kan? Nah, kembalinya itu diawali dengan suatu peristiwa. Terjadilah bencana-bencana
Kuwi maksude apa? Nah, kuwi maksude resik-resik halaman Yuswantara. Jadi itu akan dipersiapkan hadirnya Satrio Piningit. Mulane seperti peristiwa-peristiwa besar saat ini terjadi di dunia, ya termasuk Yuswantara kuwi ana pagebluk saiki, ya toh? Nggih. Lah kuwi. Nah, kenapa? Karena dhisik kuwi bangsa kita ini Yuswantara iki wis banyak dipengaruhi oleh bangsa asing atau infiltrasi toh. Nggih. Lah kuwi. Kita nganu nggih, Bang, nggih. Rendah diri. Lah padahal kita itu bukan orang yang rendah diri sebetulnya, ya. Tapi karena kita identik dengan orang timur itu mempunyai Betul. tata krama, ya dah. Nggih. Nah, kemudian kepribadian yang ramah, ya dah. Ya itu sebetulnya yang dikagumin dunia. Nah, akhirnya di sanalah terjadi yaitu pengaruh atau infiltrasi bangsa asing, ya toh? Lah contohnya sejak zaman Londo. Zaman London niku sing diubah napa, Mbak? Oh, jadi waktu zaman Belanda itu banyak yang dirubah sejarah kita. Jadi Belanda merubah nama-nama daerah. Contohnya Sulawesi, jenenge kan dirubah tuh namanya menjadi Celebes, ya. Lalu Bogor dirubah menjadi Widensok, ya. Kalimantan aja diganti namanya menjadi Borneo. Lah, pengubahan sejarah-sejarah itu punya maksud dan tujuan, tapi bukan berarti sebetulnya menjajah yang sebenarnya. Coba kalau kita sadari, kalau kita memang benar-benar dijajah saat itu, 350 tahun kan bukan waktu yang sebentar toh. Iya, Pak. Loh, tapi kan orang Indonesia kan ra iso basa Londo, nggak bisa bahasa Belanda, bener nggak? Lah kuwi. Nggih. Sing iso basa Londo sinten nggih? Basa kenunten, Mbak? Duh, Mbah itu ya vroeger, maar nu niet meer. Vroeger ik sama Tulan spreken. Ya, vroeger ik sama Tulan spreken. Maar nu niet meer. Itu pun dulu ketika Mbah mendapatkan fisik dan itu Mbah berkomunikasi dengan leluhur. Karena Mbah ingin tahu sejarah, ya Mbah berusaha untuk memohon kepada Sang Maha Pencipta toh, untuk bagaimana mengetahui sejarah. Yo bosone Londo. Vroeger ya moet saya met Hollands spreken. Maar nu niet meer. Sekarang wis ora toh. Lah kuwi. Nah, kenapa kok Bogor kuwi dirubah menjadi nama Widensok saat itu? Widensok itu kan sing gawe kan orang Belanda menyebutnya Bogor menjadi Widensok. Ya karena ini sejarahnya. Kowe paham nggak sejarahnya apa? Mboten, Mbak. Oh, gini. Jadi Bogor kuwi atau Jawa Barat kuwi memiliki sejarah yang sangat tinggi dan tua itu di tanah Jawa. Nah, oleh karena itu ya iya. Nah, contohnya kerajaan yang rajanya memimpin beberapa periode itu kan luar biasa. Contohnya Prabu Siliwangi toh, Raja Pajajaran. Itu berapa kali periode beliau memimpin tanah Jawa khususnya Pasundan, bener lah. Lah, kuwi karena lah iki wis zamane Satrio Piningit kuwi wis arep hadir ya. Nggih. Lah kuwi karena Sabdo Palon nagih janji. Artinya ini sudah merupakan perjalanan satu pertanda bahwa sudah lebih dari 500 tahun leluhur kita dulu pernah berjanji akan menagih janji, dia akan kembali lagi datang untuk mendampingi cucu-cucunya. Nah, kui, ya enggak? Lah, kui dari semua itu sekarang sudah lihat tanda-tandanya munculnya situs-situs budaya bangsa atau Yuswantara, toh? Oh, nggih, Mbak. Nah, yang Jawa Barat contohnya kayak ditemukan piramida neng Cianjur Gunung Padang toh. Nah, kuwi itu berdasarkan penelitian itu 300 tahun lebih tua dari piramida di Mesir. Anda bayangkan, sampean bayangkan. Mesir pun ampuh nggih. Lah kuwi waktu belum ditemukan ini semua menganggap bahwa
piramida di Mesir paling tua toh? Nggih. Wah, tapi setelah ditemukan piramida Gunung Padang toh, Nggih. lah gue baru kita memahami, bener nggak? Nggih. Lah begitu. Nggih, Mbah. Mbah nek tondo-tondone Satrio Piningit niku pun teko napa nggih, Mbah nggih? Selain Gitu. napa Sabda Balon pun mantuk niku, pun mudik niku. Oh, jadi tanda-tandanya Satrio Piningit akan hadir dan Sabdo Palon sudah kembali. Yeah. Itu maksudnya. Yeah. Gini. Jadi tanda-tandanya sudah jelas. Jadi kita ini harus sabar dalam menghadapi semua ujian karena para leluhur ini kan Mbah sudah katakan sedang resik-resik, ya kan? Resik-resik ing zaman, ya kan? Lah kemudian tanda-tandanya ya sudah banyak toh. Oh, zaman sekarang ini kan boleh orang menyebutnya zaman milenial, ya kan? Lah, kemudian Sabdo Palonnya leluhur kita ini sebenarnya sedang menggodok kondisinya, sedang menggodok Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit ini sedang dimasukkan ke dalam kawah Condrodimuka, ya kan? Oh. Nah, karena nanti setelah digodok oleh leluhur neng kawah Condrodimuka kuwi nanti akan dipersiapkan untuk kelahirannya, hadir di masyarakat. Nah, sekarang sudah jelas bahwa tanda-tandanya udah banyak, ya kan? Indonesia sudah mulai berdaulat. Kemudian anak-anak muda sekarang ini sudah mulai cinta tanah air, bener lah? Yeah, cinta terhadap Yuswantoro. Anak-anak sekarang sudah mau lagi mulai belajar sejarah, betul lah? Yeah. Nah, kuis yang paling jelas kelihatan sekarang ini di mata dunia adalah hadirnya unicorn toh. Unicorn. Lah kuwi terus buka lapak, bener nggak? Yeah. Tokopedia. Lah kuwi kan menunjukkan bahwa itulah hasil karya anak bangsa, betul tak? Lah kuwi karena saiki zaman wis modern lah, pengguna internet tertinggi di dunia ya mana? Indonesia. Ya Indonesia lah, itu menunjukkan bahwa kelas dunia toh. Inilah suatu hasil karya. Itu satu pertanda bahwa leluhur kita sudah kembali pulang untuk bimbing ya. Lah, untuk membimbing dan memomong kembali Yuswantoro. Nah, tapi ojo lali, subscribe nggih. Nah, Captain. Nggih. Suwun nggih, Mbah. Nggih, sami-sami monggo. Nggih. Assalamualaikum, Mbak Wongso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mampir. Monggo. Mampir malih niki, Mbak Wongso. Ya, sini masuk. Iya. Pripun. Bagaimana? Mbak Wongso. Iya. Ini banyak permintaan dari subscriber. Iya. Dari seluruh Nusantara, Nusantara ya. Ya menanyakan tentang Satrio Piningit Iya. yang sudah di expose di
video-video Mbak Wongso sebelumnya. Oh gitu ya. Nah, ini kedatangan saya Mbak, Ya. mewakili konco-konco dulur-dulur itu pengen tahu jelas kepripun sih ceritaniku Satrio Piningit niki. Oh gitu. Jadi pengen tahu ceritanya Satrio Piningit yang sebenarnya itu seperti apa. Iya, iya Mbak. Jadi para sederek, para konco, para sedulur, wonten pundi kemawon, salam berjumpa kembali kepada dengan Mbah Wongso di channel Mbah Wongso nggih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari saudara yang barusan datang ini mewakili dari saudara-saudara, para sederek, para sedulur wonten Yuswantoro, yaitu pingin tahu sebenarnya cerita Satrio Piningit itu seperti apa sih Mbah? Nggih, insya Allah Mbah badhe berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin, semampu Mbah. Ya semoga jawaban Mbah berkenan di hati pemirsa, para sederek, para sedulur, dan bermanfaat tentunya. Nggih, pripun? Selanjutnya bagaimana maksudnya? Nah, Mbak Wongso mboten meditasi napa pun ngertos sadurunge pinarak Mbak? Oh, tentunya minta petunjuk dulu dong Oh, ya. iya. Mbah pasti minta petunjuk karena ini kan pertanyaan yang memang harus kita jawab. Ya istilahnya tidak boleh asal jawab, nggih. Iya, Mbah. Monggo, Sebentar ya, Mbah mau hening sejenak, nggih. Nyun sewu nggih. Nah, begini. Jadi Satrio Piningit itu yang dikatakan Satrio Piningit itu sebetulnya yang dimaksud dalam Joyoboyo atau yang dijelaskan oleh Ronggo Warsito itu sebetulnya manusia pilihan untuk memimpin Yuswantoro, tapi kan disesuaikan dengan periode atau zamannya, ya. Nah, karena di sana memang sudah terungkap di dalam buku Jayabaya, kitab Jayabaya yang dikembangkan oleh pujangga kita Ronggo Warsito niku nggih, Noto Nagara, ya ta? Iya. Nah, itu jadi kenapa itu disebut Satrio Piningit kan gitu? Iya, Mbak. Nah, Satrio itu ya seorang kesatria. Tentunya seorang kesatria itu di samping dia juga seorang pemberani tentunya, tapi dia juga orang yang berbudi luhur, ya, dan berwibawa dalam arti kata dia juga orang yang bijaksana, ya kan begitu. Nah, kenapa dikatakan Piningit? Nah, Piningit itu artinya orang pilihan yang sedang dalam pengawasan. Nah, kalau kita mau jadi pengantin kan biasanya suka pada tahu toh yang namanya wah itu harus dipingit dulu kan, itu maksudnya. Ya. Nah, jadi dipingit itu adalah dengan maksud dan tujuan yang baik. Pertama, supaya bila saatnya tiba itu ada orangnya yang bersangkutan ada, ya kan? Yang kedua, dipingit itu artinya agar tidak punya pengaruh atau tidak terpengaruh oleh suasana luar atau pengaruh-pengaruh yang datang dari mana saja tentunya, betul? Yang negatif ya, Mbak. Yang negatif dong. Nah, itu maka disebut Satrio Piningit. Jadi manusia pilihan yang memang dipersiapkan, ya kan, oleh leluhur kita, kemudian digodok untuk apa? Nanti kelak dia akan turun memimpin Yuswantoro ini. Jadi bukan orang sembarangan namanya Satrio Piningit itu, gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, ya. Nah, nek di godhog niku kan teng kawah, istilahnya teng kawah Condro di Muko. Ya, di Kawah Condro di Muko, Nah, betul. Maksudnya nopo niku Pak? Gini. Jadi Kawah Condro di Muko itu dua kata ya, Condro dan Muko ya. Nggih. Condro itu adalah bulan, lah Muko itu ada di muka atau di depan. Jadi digodoklah itu
di depan kawah condro di muko. Paham maksudnya? Iya. Nah, jadi itu adalah digodoknya itu luar biasa dengan maksud-maksud tertentu, tentunya juga dibekali loh dalam penggodokan itu, dibekali secara ilmu spiritualnya, betul dah? Iya. Dibekali secara ilmu pengetahuannya, ya, dibekali ilmu kepribadiannya, termasuk ilmu-ilmu kesaktian dari para leluhur itu nanti diberikan. Kanuragan Ya, termasuk ilmu kanuragan. Jadi nanti Satrio Piningit ini adalah orang yang memang sudah benar-benar digodok dan dibekali oleh para leluhur dengan persiapan yang matang. Karena tidak cuma hanya untuk Yuswantoro, karena ini juga akan sebagai contoh dunia, begitu. Iya. Nah, begitu kurang lebihnya. Di manusia setengah biwang ya Bang ya. Ya, bisa dikatakan demikian, gitu. Nah kalau Condro ini kan bulan ya Bang. Betul. Apa godok hitam bulan ini Bang ya Bang ya? Nah, kalau menurut penangkapan Mbah ya sepintas selalu itu ya memang seperti itu. Karena gini, sampean sudah pernah dengar belum yang namanya Istana Balikambang? Oh pernah Mbah, itu yang di Mojopahit nih Bang ya? Nah, gini. Sebenarnya Kolam ya Bang ya? bukan kolam sebenarnya. Istana Balikambang itu adalah istana yang mengambang. Ya kan? Iya. Jadi istana itu yang ada di angkasa luar. Waduh. Artinya istana yang dibangun oleh leluhur kita itu bukan di bumi. Oh. Jadi Mosok sih Bang? Wah iya, sampean kalau ingin tahu, coba perhatikan bila musim bulan ya, bulan setengah itu atau disebut Bulan Sabit. bulan Sabit dan mencapai bulan purnama. Dan ini pada waktu-waktu tertentu cobalah kamu perhatikan bahwa bulan Sabit itu kalau kita lihat nanti akan ada pergerakan seperti di depan dan di belakang. Jadi seperti Kembar. ada dua. Kembar atau nih Bang? Seperti kembar. Nah, baik itu bulan Sabit maupun bulan purnama nanti itu akan seperti kembar. Sampai pernah memperhatikan belum? Kalau belum nanti perhatikan. Nah, itu kenapa kembaran itu ya? Itulah yang disebut Istana Balikambang sebenarnya. Begitu. Tapi masa leluhur kita sudah sampai di angkasa luar Mbah? Maksudnya sampai galaksi-galaksi luar angkasa. Loh, lah iya toh. Bagaimana enggak? Nama galaksi saja Anda tahu. Ada di antara nama galaksi. Bima Ya kan? Sakti ya? Bima Sakti. Loh, Bima Sakti itu nama Indonesia loh. Lah, itu kalau nenek moyang kita, leluhur kita belum sampai ilmunya mencapai sana, ya enggak mungkin itu sampai menemukan galaksinya aja diberi nama Bima Sakti, bener nggak? Kurang lebihnya seperti itu. Oh, nggih. ngoten nggih, Mbak. Iya. Oh, ngoten toh, Mbak. Nggih, ya begitu. Oh, berarti Bima Sakti ini kok galaksi ini kok leluhur kita udah sampai sana gitu, Mbak. Yo sudah sampai. Berarti Istana Balikambang itu istilahnya mungkin kalau sekarang itu stasiun angkasa luar ya, Mbak? Nah, betul. Jadi Oh. kalau untuk zaman para leluhur kita itu disebut Istana Balikambang. Sekarang di zaman era modern ini orang mengenal dengan nama sebutan Stasiun Angkasa Luar, betul? Nah, sampean kalau kurang percaya, coba sampean datanglah ke Borobudur. Di sana kan menggambarkan apa saja yang skala itu terjadi toh. Nah, seperti piring terbang, lihatlah di Borobudur. Kemudian ada di Candi Ceto, ya. Ya. Candi Ceto itu Solo ya. Nah, itu Ya, ada orang yang mau gambar orang yang sedang menggunakan seperti pakaian astronot. Benar enggak? Iya, Mbak. Lah, itu bahwa menandakan leluhur kita itu ya sudah sampai ke sana. Nah, kemudian ada lagi yang ditemukan peta dunia yang bisa dilihat dari atas di Mesir, bener enggak? Iya, Mbak. Peta dunia itu yang bisa dilihat dari atas di Mesir itu. Nah, kala itu berarti leluhur kita ya sudah sampai dong Iya. ke sana. Kemudian ilmu yang diberikan oleh leluhur kepada keturunannya, anak cucunya ya seperti kita ini misalnya nelayan ya. Nelayan itu kalau mau bepergian atau berlabuh itu kompasnya itu ya seperti rasi bintang toh yang dipegang toh.
lihatnya ke atas ya, Mbak? lihatnya ke atas. Nah, begitu kurang lebihnya. Seperti itu, nggih. Nggih, Mbak. Ngaten, nggih, ngaten. Oh, ngoten toh, Mbak. Ya, begitulah Nek kurang lebihnya. yang leluhur kita, Ya, terutama wong Jawa nggih, Mbak nggih. Niku biasanya nek badhe kawin, badhe golek jodoh lah, Mbak. ya, Niku wong tua kadang-kala delok 3B niku, Mbak. ya. Napa sih istilah 3B niku, Mbak? Oh gini, jadi kalau menurut para leluhur kita, nenek moyang kita itu, kalau kita ndak mencari pasangan atau apa, itu artinya kita harus melihat 3B ya. Iya. Nah, 3B itu ya yang dimaksud adalah bebek, bibit, dan bobot gitu. Nah, dalam pemilihan Satrio Piningit pun para leluhur kita pun demikian. Jadi dilihat dulu bibitnya. Bibitnya itu dari keturunan siapa? Tentunya ya orang-orang pilihan toh, orang-orang yang berbudi luhur, berbudi pekerti yang baik, ya kan? Ilmunya juga cukup, ya kan? Nah, artinya keturunannya itu dari orang-orang yang bukan asal orang kan gitu. Oh, Nah, Mbak. iya. Nah, kalau bebet itu termasuk kualitas ya. Iya. Bebet itu kualitas. Misalnya orang itu kualitasnya seperti apa dilihat dari ilmu pengetahuannya, ya kan? Pinter atau tidak. Lah kemudian ya termasuk sumber daya ini toh, SDM-nya toh, sumber daya manusianya. Nah, itu bebetnya seperti itu. Nah, bobot itu fisik ya. Iya, Nah, iya. kalau jadi bibit, bebet, bobot. Nah, bobot itu adalah fisik. Jadi orangnya ya artinya sempurna ya, tidak cacat. Kemudian ya menarik lah, familiar ya kan, fisiknya itu untuk berhubungan dengan sesama ini sangat familiar ya. Nah, jadi bobot itu adalah fisik, jadi fisiknya sempurna, tidak cacat, Ganteng ngoten nggih, Mbak. ganteng ya kan, dan layak. Mbak niku nggih. Wah. Jadi begitu kurang lebihnya. Oh, ngoten, Mbak. Ye, Ane niko, Mbak, wingi kan Mbah sing enten awan pelangi niku iya, kalau nggak salah kan cerita kalau pelangi itu kendaraan atau jembatan atau tangga dari kayangan nggih. Kayangan itu untuk para dewa dewi ya, niku leluhur kita betul. itu untuk nengok keturunannya anak cucunya leluhur, Mbah. Betul. Niku kepripun, Mbak, ceritane kok apa sing disenengi itu malah justru anak kecil ngoten, Mbak. Oh gini. Jadi gini, para sederek, para sedulur wonten pundi kemawon khususnya wonten Yuswantara nggih. Jadi kalau kita melihat pelangi itu sebaiknya anak-anak kita itu kita ajak untuk menonton, untuk melihat. Karena ini juga satu tanggapan positif ya, biar dilihat oleh para leluhur kita itu bahwa kedatangannya itu disambut oleh anak cucunya atau keturunannya. Jadi kenapa kok pelangi? Yang pertama itu pelangi adalah warnanya unik dan disukai anak-anak, karena memang leluhur kita datang itu untuk menengok mereka, menengok anak cucunya. Jadi maka pelangi itu digambarkan untuk karena itu sebagai wahana ya, sebagai wahananya dari para leluhur kita. Kenapa kok anak-anak itu kan cenderung polos, apa adanya, ya kan, jujur ya, kemudian masih suci ya. Kenapa? Karena zatnya itu masih menyambung dengan zatnya Allah, betul, ya kan? Karena Allah itu sesungguhnya masih menempel atau ada chip ya. Ada chip, kalau karena orang sekarang mungkin zaman komputer itu ada chipnya Allah itu. Oh, ngoten to. Ya, yang melindungi anak-anak. Makanya anak-anak itu banyak kelebihannya yang kita tidak tahu yang sebagai orang dewasa. Misalnya anak-anak masih bisa melihat hal-hal yang sifatnya astral atau makhluk gaib, benar toh? Nah, itu contohnya. Kemudian banyak anak-anak itu misalnya dia sedang ada musibah ya,
sedang ada musibah atau tabrakan atau musibah lainnya, misalnya gempa bumi dan sebagainya, anak-anak banyak yang menjadi korban, tapi sudah sekian lama dibongkar, ya anaknya tidak cacat, tidak luka, betul? Nggih. Dan masih segar, Iya. artinya tidak ada yang luka sedikit pun. Nah, karena itu memang sedang dalam perlindungannya Gusti Allah, begitu, ya. Jadi ini adalah yang membuat kita ini menyadari bahwa sesungguhnya anak itu bukan punya kita, ya. Iya. Anak itu makanya disebut di sana bahwa anak itu adalah titipaning Gusti Allah. Jadi anak ini adalah titipan Tuhan, ya. Nah, itulah karena apa ya? Karena tadi di dalamnya anak-anak itu ada chip dari Allah, ya. Jadi masih dalam perlindungan, jadi zatnya itu masih bisa berkomunikasi. Karena anak-anak itu cenderung tadi yang Mbah katakan jujur, ya apa adanya, begitu, ya. Kurang lebihnya seperti itu, nggih. Iya, Pak. Menawi Mbah mangke wonten kesempatan malih kita bisa ketemu kembali, tapi jangan lupa subscribe, nggih. Nggih, Iya, Pak. matur nuwun, nggih. Begini, kalau menurut penangkapan spiritual Mbah sepintas selalu Mbah gambarkan begini, bahwa adanya muncul awan disertai oleh pelangi di mana, kota Bogor, ya? Bogor, hari Kemarin, Selasa, Mbak. hari Selasa, tanggal 3 Agustus, ya? Ya. Nah, itu menandakan bahwa hadirnya para leluhur kita yang disebut Sabtu Palon. Nah, Assalamualaikum, Pak Wongso. ya, waalaikumsalam. Monggo, mlebet. Iya, Silakan masuk, silakan masuk. Iya. Ya, sini. Gimana? Pak Wongso, Ya. kemarin kan Mbak Wongso di channel Mbak Wongso itu episode yang kemarin kan membicarain wala-wali zaman, Pak. Ya, betul. Terus misalnya kemarau tapi hujan. Ya, betul. Ternyata terbukti ya, Pak ya. Terbukti apanya nih? Ya memang terjadi Oh, kalau musim gitu. kemarau itu. Oh, iya, terus. Saya ingin menanyakan nih masalah perubahan iklim ini, Mbak. Gitu. Nah, kira-kira apa, Mbak, yang bisa disampaikan ke teman-teman saya yang fanatik, Mbak, nonton channel Mbak Wongso gitu. Gitu ya. Ya, buat para sederek, para sedulur wonten pundi kemawon, saudara-saudaraku dimanapun saja berada, Mbah mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya dalam menyimak dan mengikuti perkembangannya Mbah. Walaupun demikian, semoga saja dapat memberi manfaat buat para sederek, para sedulur, saudara-saudaraku yang ada di Nusantara semuanya. Ini ada pertanyaan dari saudara kita. Insya Allah Mbah akan menjawab ya, sesuai dengan kemampuan yang Mbah miliki tentunya. Jadi Mbah pernah mengatakan di episode yang lalu tentang wolak-waliking zaman, artinya
ini sudah zaman atau waktu ini sudah mulai berputar dan bergeser ya. Jadi misalnya sekarang ini terjadi padahal musim kemarau ya, tapi terjadi hujan lebat. Nah, ini kan dalam arti perubahan cuaca. Nah, tidak cuma itu saja, ini juga termasuk perubahan iklim tentunya ya. Nah, perubahan iklim itu tidak cuma terjadi di Yuswantoro, tapi ya di dunia. Nah, contohnya di Arab Saudi. Nah, saudara-saudara tahu semua toh, di sana itu kan tempatnya pasir dan panas, tapi turun hujan. Bahkan tidak cuma turun hujan, rumput pun sekarang bisa tumbuh di sana. Betul? Betul enggak? Iya, Mbak. Nah, lalu Brazil itu kan bukan negara bersalju toh. Tapi nyatanya sekarang ada salju. Betul? Nah, kemudian terjadilah cuaca-cuaca ekstrim seperti badai di Cina. Betul? Nah, kemudian di Amerika. Nah, begitu. Jadi ini semua merupakan satu pergeseran atau perubahan iklim yang terjadi. Nah, itu bahkan gunung es saja sudah mulai mencair toh. Kan betul lah. Iya, Mbak. Kemudian ini hujan meteor ya. Beberapa waktu yang lalu kita semua tahu ya. Itu disebut apa itu? Peresoid ya. Nah, itu terjadi juga ya di negara kita, juga terjadi di Yuswantoro ya. Nah, ini suatu pertanda bahwa Sabdo Palon itu leluhur kita sudah hadir atau sudah datang kehadirannya di Yuswantoro, tapi kita semua masih dalam pengawasan beliau tentunya ya. Nah, ini merupakan satu peringatan bagi kita semua bahwa itulah kita harus kembali kepada sejarah. Artinya kita tidak boleh melupakan sejarah berdirinya Yuswantoro. Bukan begitu? Kalau itu Bang Wongso, Ya. Amerika itu kan isunya ya, Ya. mengembangkan teknologi pengendali cuaca Wah. yang biasa disebut HARP itu. Ya. Apakah itu merupakan perang cuaca, Mbak? Oh, jadi untuk negara-negara besar ya seperti Amerika, Cina, dan Rusia itu sekarang ini membuat satu cara untuk mengendalikan atau teknologi pengendalian cuaca begitu, Yeah. atau yang disebut HARP itu. Iya. Oh, terus akhirnya disimpulkan terjadilah perang cuaca kan gitu. Yeah. Waduh, itu kalau dibandingkan dengan teknologinya leluhur kita, ya belum ada seberapanya. Sebab itu sudah terbukti di dunia, teknologinya leluhur kita itu luar biasa soal cuaca. Contohnya hanya di kita yang namanya pawang hujan itu. Wah, di tempat lain yang mana ada pawang hujan. Nah, itu adalah satu teknologi yang di luar kadang-kadang nalar pikiran kita, ya. Tapi leluhur kita sudah memiliki ilmu-ilmu semacam itu. Nah, begitulah kurang lebihnya. Jadi ini semua merupakan pertanda toh. Ya, begitu. Iya, Mbak. Ye. Mbak Wongso, Ye. mau tanya sekali lagi nih. Ya, apa-apa. Kan seminggu ini ya di sekitar Jabodetabek, Ya. itu kalau pagi itu matahari itu bersinarnya putih, Mbak. Oh gitu. Biasanya kan kuning atau merah ya. Ya. Terus yang kedua itu dingin kalau pagi, kalau Ya. siang itu panasnya minta ampun, Mbak. Oh ya. Nah, ini mohon penjelasan, Mbak. Begitu. Jadi gini. Jadi surya peta itu yang disebut surya peta itu adalah surya itu matahari, peta itu putih. Jadi matahari bersinar putih di pagi hari. Jadi itu udah ada di dalam serat Sabdo Palon itu, bahwa dikatakan akan terjadi suatu ketika nanti atau di zaman tertentu atau masa tertentu, sinar matahari pagi itu tidak lagi berwarna kuning, itu akan terjadi fenomena itu. Bahkan itu BMKG pun sudah menyebutkan itu, bahwa periode tertentu itu matahari akan bersinar putih, kan begitu. Oh, gitu toh, Mbak. Iya. Oh.
Jadi istilahnya itu surya petak ya Mbak ya? Nah, itu yang disebut Oh. surya peta atau matahari Putih. berwarna putih gitu, Oh. maksudnya di pagi hari. Nah, umumnya kan kuning, betul. Nah, Tapi kalau Sabdo Palon kok bisa ngitung zaman itu gimana ya Mbak ya? gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi Sabdo Palon ini bukan sembarang orang atau manusia biasa. Beliau juga seorang manusia yang diberi karomah yang luar biasa oleh Sang Maha Pencipta. Sampai ingat Joyoboyo. Iya Mbak. Nah, Joyoboyo itu hidupnya berapa ratus tahun yang lalu. Tapi kan rabaan-rabaan karangan-karangan beliau itu banyak yang terjadi toh, nyata Iya. toh. Iya. Nah, itu karena katakanlah manusia tanah Jawa itu diberi satu linueh oleh leluhur dan Gusti Allah maringi karomah semacam itu kan suatu anugerah yang luar biasa karena manusia tanah Jawa ini dikasih sisi pandangan dapat menembus dimensi masa lalu maupun masa yang akan datang. Maupun masa Gitu. kini ya Pak ya? Nah, termasuk masa kini. Itu. Inilah satu karunia atau anugerah dari Sang Maha Pencipta kepada para leluhur kita. Jadi ini untuk poros derek, poros dulur ingkang wonten pundi kemawon, ini satu kupasan sejarah. Iya Mbak. Ya. Mbak. Oh ya. Kemarin saya lihat di media sosial Mbak, Iya. itu lagi viral itu ada fenomena awan pelangi di Gunung Salak di Bogor Mbak. Di Bogor. Anjir. Oh, fenomena Nah, alam. gini, Mbak. Yuk, Iya. coba lihat. Iya. Oh, iya. Fenomena alam, tapi kalau orang Jawa ini tanda-tanda. Iya. Awannya. Ini ada botol mas. Iya. Ada Iya. botol kan? Iya. Awannya. Ada botolnya mas. Ada botol. Kok awannya gitu ya? Ini juga. Awalnya itu ya apa ya? Heeh. Oh iya ya, awan ini ya, Iya. gelap ya, tapi Iya. ada cahaya. Iya ya. Oh. Nah, terus gimana? Nah, pulau badhe tanglet Mbak. Ya mau tanya apa? Nah itu kira-kira penjelasannya gimana sih Mbak? Oh gitu. Mm-mm. Oh sebentar ya kalau gitu, sebentar. Begini, kalau menurut penangkapan spiritual Mbah sepintas selalu Mbah gambarkan begini bahwa adanya muncul awan disertai oleh pelangi di mana kota Bogor ya? Bogor, hari Kemarin, Selasa, Mbak. hari Selasa, Tanggal tanggal 3 Agustus ya. Ya. Nah, itu menandakan bahwa hadirnya para leluhur kita yang disebut Sabdo Palon. Nah, dia menunjukkan jati dirinya siapa yang sebenarnya itu dengan kehadirannya ya diiringi dengan pelangi gitu. Karena pelangi itu merupakan wahana ya, wahana dan cenderung bahwa pelangi itu kan kalau kita lihat itu warnanya warna-warni ya, ada berapa itu warnanya tuh? 7, 7 ya. Nah, 7. Kenapa kok diiringi dengan pelangi? Karena 7 itu identik dengan kesukaan yang Gusti Allah, ya dah. Nah, lapis bumi, lapisnya 7, langit lapisnya 7, ya dah. Nah, ya. Ini bahwa 7 ini juga mempunyai makna tersendiri tentunya bahwa sesungguhnya ya ini merupakan wahana. Jadi perjalanannya leluhur kita atau Sabdo Palon itu pasti diiringi dengan wahana tersebut. Begitu kurang lebihnya. Ya. Jembatan ngoten nggih Pak. Lah itu jembatan. Oh, Nah, jembatan orang gitu. iya, ya kita aja bikin kue lapis tuh umumnya 7 lah warnanya. gitu. Lah, itu ini sebenarnya juga filosofi buat kita sebagai keturunan manusia tanah Jawa kan begitu. Nah, kalau dulu itu Mbak, waktu zaman saya kecil itu, Ya. kalau ada pelangi itu malah saya disuruh orang tua suruh lihat ya Mbak, itu maknanya apa ya Mbak ya? Gini. Kalau pelangi yang biasa dulu kita sering melihat ya,
zaman kita kecil itu, pelangi itu umumnya membentuk sebuah lingkaran, betul nggak? Tapi setengah, ya kan? Nah, dari tanah lalu melengkung, mutar, lalu jatuh di tanah lagi. Betul? Pelangi itu selalu identik dengan seperti itu, toh? Ya, Mbak. Nah, kenapa kok pelangi itu warnanya indah? Ya, sebenarnya ini kan satu cara bagaimana leluhur kita ini Menengok ya, Mbak. menengok anak cucunya, betul tak? Dia sebetulnya rindu akan keturunannya, sehingga wahananya itu menggunakan pelangi. Makanya kalau ada muncul pelangi, para sederek, para sedulur, saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, bila kita melihat pelangi, sebaiknya anak-anak kita disuruh melihat saja, karena di sana ada makna yang tersembunyi di sana. Maksud dan tujuannya adalah ya kita tentunya ikut menyambut kehadiran para leluhur kita. Makanya yang kemarin terjadi itu pelanginya tidak di bawah toh, Iya, masih di atas awan seperti tadi yang Mbah lihat itu. Kenapa kok masih di atas awan kok ada pelangi? Kan selama ini kita nggak pernah melihat pelangi ada di atas awan, betul? Iya. Jarang kalaupun lihat barangkali. Itu satu pertanda bahwa Sabdo Palon, leluhur kita itu sudah hadir ke Yuswantoro dan masih dalam pengawasan. Jadi beliau ini belum turun ke bumi, tapi masih mengawasi situasi Yuswantoro. Nah, begitu kurang lebihnya ya. Oh, ngasih tondo-tondo ngono, Itu Mbak. tanda-tanda kehadiran Oh, beliau. ben. Nah, Kita sebagai keturunanipun ya, kita menyambut lah. menyambut. Nah, Dengan gembira, sambutlah gitu. dengan gembira kehadiran leluhur kita, agar beliau juga merasa senang dan bisa mendampingi kembali untuk nanti para pemimpin-pemimpin yang ada di Nusantara. Yuswantoro, yang ada di Nusantara. Semoga untuk tahun-tahun berikutnya Indonesia ini menjadi jaya di mata dunia, betul? Nah, dan dalam pemimpin nanti, Mbah juga mengharapkan semoga rakyat kita tetap bersatu, ya kan? Gotong royong, jangan saling salah menyalahkan dalam segala urusan, harus dirembuk, ya betul? Nah, begitu kurang lebihnya. Jadi, para sederek, para sedulur, wonten pundi kemawon, demikian tadi jawaban dari Mbah atas pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tapi jangan lupa ya, subscribe nggih. Iya, Mbak. Matur nuwun nggih, Iya. monggo. Assalamualaikum, Mbak Wongso. Ya, waalaikumsalam. Sehat, Mbah? Monggo, alhamdulillah sehat. Pripun. Wah, kula sing mboten sehat ya, Mbah. Oke. Waduh. Krungu oke. kabar sing kampung niki. Heeh. Nek enten isu-isu keranda terbang niku. Oh, Ah. anten nggih? Ah, nggih. Oh, nggih. Terus. Nah, kula dugi mriki niki badhe
nyuwun pirsa Nah, kepripun sih sejarah enten keranda terbang itu. oh, ngeten begitu. Bagaimana sejarahnya ada keranda terbang begitu? Nggih, keranda Oh, terbang. nggih. Sakali kira-kira masyarakat itu mungkin solusinya kepripun, Oh, nopo transmigrasi, nopo ngungsi teng kelurahan, nopo mboten kepripun. mboten usah, nggak usah takut. Terus lanjut pripun? Angge monggo Mbah Trawang nopo dhisik rumiyin masalah menika. Oh, nggih nggih nggih. Nggih, mangke nggih, Mbah napa meditasi riyin nggih sejenak mawon, mugi-mugi mawon Mbah angsal petunjuk saking Gusti Pangeran ingkang Murbing dumadi lumatar dhateng para eyang para leluhur. Saking petunjukipun Gusti Pangeran mugi-mugi para leluhur maringi petunjuk kersane Gusti Pangeran ingkang Murbing dumadi. Sakdam nggih. Nggih, monggo Mbak. Nggih. Ngaten. Begini, tadi ada pertanyaan mengenai masalah keranda terbang ya. Nggih, terbang. Jadi kalau menurut petunjuk barusan yang Mbah tangkap ini, itu yang nggak perlu dicemaskan, nggak perlu dikhawatirkan, sebab dari zaman dulu setiap ada pagebluk atau wabah itu pasti akan muncul fenomena-fenomena seperti itu. Jadi itu sebenarnya setelah Mbah Trawang tadi itu sebetulnya wuri-wuri neng leluhur. Artinya wuri-wuri itu peringatan. Jadi para leluhur itu memberikan peringatan kepada anak cucunya, ya khususnya kita semua, bahwa di zaman pagebluk ini kita harus berhati-hati, menjaga diri, atau melakukan semedi atau hening, mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Kita tidak perlu pergi kemana-mana, berintrospeksi, lalu memohon kepada Gusti Pangeran ingkang Murbing dumadi, minta kepada Gusti Allah. Jadi kita tidak perlu pergi kemana-mana, sebab di masa pagebluk ini ya kita ini harus waspada diri kita, terutama juga kepada orang lain. Nah begitu, seperti itulah gambaran yang Mbah tangkap mengenai masalah keranda terbang. Lah, keranda terbang itu biasanya terjadinya ya di tempat-tempat yang gelap, atau di daerah-daerah, atau di kampung-kampung yang penerangannya kurang gitu. Kalau di kota kan lampu di mana-mana, cahaya di mana-mana. Makanya keranda terbang ini itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Setiap ada pagebluk kita pasti ingat zaman ada wabah dulu ya, pagebluk dulu, TBC kita ingat toh. Kemudian pes ya kan. Terus zaman ada pagebluk kusta, itu muncul yang namanya keranda-keranda terbang seperti itu, tapi ya di daerah. Misalnya ada kata lain seperti lampor ya, lampor. Nah itu jadi kita ini harus mawas diri dan waspada, sehingga kita bisa menjaga diri kita dari wabah yang akan datang kepada kita, gitu loh, kurang lebihnya ngaten. Keranda terbang niku nek jaman saniku kan berarti keranda tanpa awak nggih, Mbak. Oh iya lah, nek nang kotae ora nek keranda terbang ngono kuwi, nek nang kotae anake drone. Jadi keranda terbang iki ora enek awake ora enek, sing nggawa ora enek. Lah nek nang kutha ya anake drone kuwi. Oh, ngoten lho. Lah iya. Nggih, mungkin enten ambulan terbang nggih, Mbak. Ya mungkin saja zaman modern.
yang tidak mungkin bisa saja zaman sekarang ini zaman modern ya. Terus Anda tidak perlu merasa takut, kita ambil dari sisi positifnya, jangan kita lihat dari sisi negatifnya. Segala sesuatu itu harus kita sikapi dengan tenang, lalu kita berpikir secara jernih, tidak perlu merasa ketakutan yang berlebihan. Itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Setiap ada wabah atau setiap ada pagebluk itu pasti muncul hal-hal seperti itu. Nah, yang perlu kita atasi adalah bagaimana caranya supaya kita mencegah hal tersebut tidak datang pada kita. Nah, itu yang harus kita cari jalan solusinya gitu. Kalau memang Anda merasa cemas, merasa khawatir yang berlebihan, itu akan mempengaruhi psikologis atau kejiwaan Anda sendiri. Jadi tidak perlulah kita menyikapi itu dengan berlebih-lebihan. Dan ini memang sebuah peringatan dari para leluhur agar kita di zaman wabah ini harus berdiam diri, mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Nah, ini kan kalau dalam filosofi, ini kan keranda mati atau keranda terbang itu adalah yang menggambarkan keranda kematian untuk menjemput atau mengantar begitu. Nah, supaya tidak terjadi itu, maka kita orang tua dulu menyarankan agar kita masang oncor. Nah, tahu masang oncor? Obor nih Pak. Ya, oncor itu obor. Jadi berikanlah penerangan di rumah-rumah Anda bila Anda ini tinggal di tempat yang penerangannya itu kurang, karena dengan hal-hal semacam itu tidak akan datang, sebab yang namanya keranda terbang itu ya datang di tempat yang gelap ya. Pasang oncor, lalu Mbah dulu mendapat petunjuk juga, sebarkan garam. Nah itu, nah kita ambil maknanya, kalau garam itu kan bisa menetralisir dari hal-hal yang sifatnya negatif, misalnya ya seperti ada ular misalnya atau makhluk-makhluk lain misalnya. Nah, karena garam ini memang fungsinya adalah bisa menetralkan, karena ya hanya garam lah yang bisa melindungi. Contohnya kita saja bisa berkeringat itu kan ya garam itu. Nah, gitu ya. Nah, lalu kalau mau makan juga kita harus lihat. Makanya Mbah dulu dikasih petunjuknya itu, kalau menghadapi seperti itu ya kita sebaiknya nyayur saja, dikasih tahu, disarankan nyayur lodeh gitu. Nah, ngerti maknanya sayur lodeh? Betul ya Pak. Orang ngerti ini sayur nih Mbak, gudeg Mbak. Jadi sayur lodeh itu mempunyai makna dalam bahasa Jawa. Jadi orang tua kita dulu itu berpikirnya sudah jauh. Mereka itu sudah luar biasa penangkapannya tentang kehidupan. Jadi sayur lodeh itu artinya banyak sekali vitamin, protein, mineral terkandung di dalamnya, sehingga tubuh kita ini akan terpenuhi akan nutrisi dan yang lainnya. Nah itu kita menjadi tidak drop. Nah itu makna sayur lodeh itu artinya itu banyak mengandung manfaat. Nah begitu ya. Lalu kalau orang tua dulu itu ini apa namanya ya, kita mengadakan tetabuhan ya, tetabuhan. Jadi tetabuhan itu suara-suara yang bisa didengar oleh orang, artinya supaya jangan sunyi. Sebab kalau hal-hal seperti itu tuh kalau di tempat keramaian dia tidak akan muncul. Jadi munculnya pasti di tempat yang gelap, di tempat yang sunyi gitu. Kalau di perkotaan ya tidak ada yang seperti itu. Jadi kita ambil sisi positifnya, jangan kita ambil dari sisi negatifnya. Ya, kurang lebihnya begitu menurut Mbah. Nah, terus tapi pun saya harus di anu nggih Pak. Kerandaan itu di nopo di poyak, nopo kita melakukan sing di anjur ke kali niki. Loh,
sebaiknya ya nggak perlu dikejar-kejar. Wong itu hanya sifatnya lewat kok. Lewat ini kan hanya melintas gitu. Jadi ini sebenarnya hanya peringatan buat kita agar kita mawas diri, tidak pergi kemana-mana, agar kita itu tetap berdiam di rumah. Ya mungkin zaman sekarang dimaknai ya dengan adanya PPKM itu oke, gitu. Jadi kita harus berpikir secara luas dan luas gitu. Positifnya yang kita ambil. Ini menurut terawangan Mbah dalam berkomunikasi dengan para leluhur, fisiknya seperti itu. Jadi nggak perlu ditakuti, nggak perlu dikhawatirkan. Ngeten nggih. Nah, Nggih. tapi aja lali lho, subscribe nggih. Ngeten. Siap, Mbak. Nggih. Sun. Nggih, sami-sami. Monggo. Jadi gimana Mbak ya kalau solusinya tadi itu ya kalau Jakarta akan tenggelam? Kira-kira bagusnya gimana Mbak ya? Oh, gini. Kalau mengenai masalah harusnya seperti apa ini kan pemerintah sendiri sudah memikirkan itu toh. Oh gitu. Seperti Jakarta sudah direncanakan untuk pindah, betul enggak? Dipindah, artinya ibu kota itu tidak berada lagi di Jakarta. Seperti sekarang sudah kita tahu, kita dengar bahwa akan ada perpindahan ibu kota, betul tak? Pindahnya ke Assalamualaikum Pak Wongso. Oi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo monggo. Mampir niki Mbak. Nggih, nggih, monggo monggo. Sowan niki. Nggih. Pak Wongso niki kula maca ning berita teng Amerika niku. Dadi Presiden Nggih. Amerika niku sing anyar iki nggih, Nggih. sing gantiin Donald Trump itu, Joe Biden itu Hmm. dalam forum resmi itu bicara bahwa Jakarta itu akan tenggelam, Mbak. Oh, jadi Joe Biden, Presiden Amerika sekarang, Ya, Mbak. sedang pidato. Lalu tiba-tiba, Membicarakan Jakarta akan Oh. tenggelam 10 tahun lagi. oh, dan itu bicaranya tanpa sengaja mungkin ya? Tanpa sengaja dalam Oh, forum resmi gitu. tapi. Oh Nah, iya iya iya. Iya. Saya datang ke Mbak Wongso ini ya mohon petunjuk, Yo, mohon je. siapa tahu ada berita yang gembira gitu loh, Oh, Mbak. gitu. Maksudnya apa gitu. Oh gitu gitu. Ya. Sebentar ya, coba Mbah tak ning sejenak, mohon petunjuk ya kan? Oke, Mbak. Ye, sebentar nggih. Oh, gini. Jadi Joe Biden itu Presiden Amerika sekarang itu sedang berpidato, padahal pembahasannya tidak ada kaitannya dengan Indonesia ya. Ya, Mbak. Tiba-tiba
dia menyeletuk Nggih. ucapan kata-kata 10 tahun lagi Jakarta akan tenggelam begitu ya? Iya. Mbak. Oh gini, mungkin ini kalau dilihat dari sisi aspek politis, ya bahwa Amerika ini sedang punya perhatian khusus terhadap Indonesia. Nah ya, nah begitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini dalam pengawasan sebuah negara-negara besar saat ini, karena memang sudah saatnya Sabdo Palon pulang kampung ini. Sabdo Palon ini sudah nggak ada lagi di sana. Jadi menurut pandangan sisi spiritual Mbah, bahwa seorang tokoh besar ya, Presiden Amerika Serikat sedang berpidato, ini kan dunia ya kelasnya ya. Iya, Mbak. Nah, tiba-tiba langsung keluar kata-kata 10 tahun Jakarta akan tenggelam. Itu sebenarnya menurut sisi penangkapan Mbak ini, sebetulnya yang bicara itu bukan Joe Biden-nya, bukan itu. Ya harus kita ingat kembali bahwa sebetulnya leluhur kita, Sabdo Palon itu memberikan peringatan, sentilan nah, gitu kepada negara-negara besar itu. Gitu ya, itu khususnya negara-negara superpower gitu, agar dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya nggak baik nanti terhadap Indonesia. Kan ini kan sebenarnya satu sentilan atau teguran secara tidak sadar gitu. Itu ya begitu. Jadi bukan sadar ya, Pak ya. Oh iya, itu yang bicara itu leluhur kita sebenarnya. Oh, gitu. Memberikan peringatan juga kepada kita, juga kepada dunia. Nah, begitu kurang lebihnya kalau penangkapan Mbak. Gitu. Tapi kalau Jakarta sendiri itu kemungkinan tenggelam bisa nggak sih, Mbak ya? Ya, kalau dari sisi alamnya ya kita lihat bahwa dulu zaman purbakala dulu itu di Jakarta itu sendiri itu ada kali besar sekali. Jadi kalau kita Mbah menangkap zaman dahulu kala itu kalinya itu lebarnya saja kurang lebih 8 kilo. Nah, karena terjadi pendangkalan, maka terbelah-belahlah kali besar itu yang sekarang menjadi seperti Kali Ciliwung, ya dah? Iya, Mbak. Kali Cipinang, kemudian ada kali apa? Cisadane, betul enggak? Iya. Ada kali Cikeas, Krukut. nah kali Krukut. Nah, itu bahwa alam kita ini mengalami satu pergerakan lah, khususnya untuk Jakarta itu sendiri. Ini karena alam ini berputar, siklus ini berputar, maka terjadilah penurunan ini dari sisi alam ya, secara geografis ya. Ini ya masuk logika gitu, bahwa di Jakarta ini nantinya akan artinya kemasukan air seperti semula itu, seperti sedia kala. Nah, begitulah kurang lebihnya. Itu karena ada penurunan tanah sehingga air laut masuk. Ya kan gitu. Nah, terjadilah seperti itu. Oh, ngoten toh, Mbak. Nggih. Nah, tapi tadi Mbak kan sanjang Amerika itu kan negara superpower, Mbak. Ya, Amerika negara superpower, betul. Cina gitu sekarang ini. Ya. Nah, apa Indonesia itu masih dianggap penting gitu loh, Mbak? Oh ya masih dong. Kita harus lihat. Sampean ingat nggak peperangan antara Amerika, Korea dan Vietnam? Mesti ingat kan? Iya, Nah, Mbak. yang menang mana? Ya Korea sama Vietnam, Mbak. Nah itu satu contohnya. Karena kalau kita lihat itu bahwa SDM kita, contohnya dilihat dari yang terjadi realitanya yang sebenarnya, itu kalau dilihat dari SDM, contoh dari tentara kita aja, ya, dari tentara Republik Indonesia, sumber daya manusianya aja jelas juara. Menembak aja tingkat dunia kita sudah berapa kali juara? 5 kali, Mas. Wah itu coba 5 kali loh. Itu tingkat dunia itu tentara kita itu, ya kan? Kemudian di PBB yang ditugaskan di Palestina, ya kan?
Oh, pasukan Garuda gimana? Lah pasukan Garuda. Nah itu juga dipertimbangkan matang oleh dunia, oleh PBB untuk tentara-tentara kita. Nah, jadi ini menurut pandangan sisi spiritual Mbak itu ya saya rasa nggak jauh apa yang terjadi, betul nggak? Nah kurang lebihnya kan seperti itu. Nah Kalau senjata alutsistanya tuh kalah modern ya, Mbak. Kemarin aja kan ada kapal selam yang Indonesia tenggelam. wah terus Ya kalau Amerika kan senjatanya banyak, Mbak. oh gitu. Sebenarnya kalau urusan masalah persenjataan, ilmunya leluhur kita itu nggak kalah di dunia. Sabdo Palon Noyo Genggong itu memiliki ilmu yang sangat tinggi di dunia. Lah, contohnya misalnya seni saja, seni yang menggunakan besi zaman kala itu aja baru kita toh. Contohnya keris. Woi, jadi kalau ilmu tentang perbesian itu leluhur kita paling ahli di dunia. Betul enggak? Anjing. Nah, bahkan dibikin gamelan. Loh, itu Bikin bisa jadi musik ada alirannya toh apa? selendro sama pelok. Nah, selendro sama pelok di dunia tidak ada. Jadi orang yang di dunia ini yang bisa mengolah besi itu menjadi sebuah karya seni, memiliki irama dan mengandung kekuatan magis. Ya cuma Indonesia, yaitu dalam bentuk gamelan itu tadi, ya. Itu satu contoh bahwa kalau soal masalah persenjataan, ilmunya leluhur kita itu luar biasa. Misalnya kita dijatuhin mortir, itu bisa saja tidak meledak, atau orang mau nembak mortir ke kita, tiba-tiba macet. Macet ya, Mbak ya. Lah, itu ilmunya leluhur kita. Lah di dunia lain mana ada negara lain yang seperti itu. Makanya sekarang ini sudah lebih dari 500 tahun loh, maka Sabdo Palon ini sudah kembali. Sabdo Palon Noyo Genggong sudah kembali ke Indonesia, maka ini akan menjadi perhatian yang dunia sebab beliau ini akan memilih siapa. Nah, kalau yang pertanyaannya siapa itu sinten mawon nggih, Bang nggih? Oh, gitu. Jadi gini, kalau menurut sisi rapaan spiritual Mbah bahwa Sabdo Palon itu sudah kembali seperti yang Mbah sampaikan berkali-kali itu akan segera memilih putra-putri Yuswantoro toh. Nggih. Nah, itu yaitu untuk dijadikan satrio piningnya toh. Nggih. Lah, makanya leluhur kita itu akan menurunkan wahyu keprabon kepada cucu-cucunya. Lah, begitu ya. Karena sejak berpisahnya zaman Brawijaya ke-8 kurang lebih 500 tahun yang lalu, maka sekarang ini turunlah ilmu-ilmu leluhur kita kepada cucu-cucunya. Nah, di mana kita lihat dari SDM-nya Indonesia ini, sumber daya manusianya, itu untuk di Nusantara ini sudah mulai pada muncul dan itu akan menjadi perhatiannya dunia. Nah, ya kedua, yang ketiganya, situs-situs yang selama 500 tahun ini tertutupi, ya kan, sekarang sudah mulai terbuka, artinya akan bermunculan situs-situs bersejarah sejak 500 tahun yang lalu. Ini sudah mulai akan ditemukan di Yuswantoro ini. Lah ini menandakan bahwa Noyo Genggong itu sudah kembali dan akan membuka itu semua untuk keturunannya di Nusantara gitu. Nah ini kalau Mbak tangkap tuh seperti demikian ya gitu. Jadi gimana, Mbak ya kalau solusinya tadi itu ya, kalau Jakarta akan tenggelam, kira-kira bagusnya gimana, Mbak ya? Oh, gini, kalau mengenai masalah harusnya seperti apa ini kan
pemerintah sendiri sudah memikirkan itu toh. Oh gitu. Seperti Jakarta sudah direncanakan untuk pindah, betul enggak? Dipindah, artinya ibu kota itu tidak berada lagi di Jakarta. Seperti sekarang sudah kita tahu, kita dengar bahwa akan ada perpindahan ibu kota, betul tak? Pindahnya ke mana itu? Kalimantan ya? Ya. Oh, Kalimantan Timur, nah begitu. Nah, itu kan ini mungkin pemerintah juga sudah memikirkan, itu kan urusan pemerintah, ya. Oh, dilihat dari sisi geografis, ya kan? Kemudian dilihat dari aspek Hankamnas, ya kan? Untuk keamanan internasionalnya, kenapa harus di Kalimantan? Nah, mungkin pemerintah sudah mempertimbangkan hal seperti itu. Nah, kemudian dilihat dari sisi pergerakan alam seperti gempa bumi. Lah kan di sana nggak banyak terdapat gunung-gunung berapi toh. Nah, kemudian dari sisi sosial, ekonomi, pemerataan masyarakat atau penduduk, betul nggak? Betul, Mbak. Nah, begitu. Ini itu mungkin menurut Mbak itu kan sisi pandang program pemerintah saat ini, begitu. Kalau dari spiritual Jawa Nusantara gimana, Mbak? Oh, Kira-kira, Mbak. sebentar ya. Ini kalau menurut pandangan sisi spiritual itu kita lihat bahwa Kalimantan ya bentuknya aja seperti Sabdo Palon Noyo Genggong toh. Bentuk iya. daripada Pulau ya. pulau itu kan seperti Semar toh. Nah, itu juga Iya. mungkin juga pertimbangan ini dari sisi spiritual. Tapi kalau Mbah sarankan, sebaiknya kalau ibu kota kita mau dipindah itu ya, kalau bisa ini kan menurut saran Mbah secara spiritual, ya mungkin bergeser saja ke timur sedikit, seperti Jonggol misalnya, atau Kerawang barangkali, karena itu masih masuk ke dalam wilayah Jawa Barat, ya toh? Nah, karena Jawa Barat itu memang sejak zaman dahulu kala itu tempat berkumpulnya para dewa, maka disebut Jawa Barat itu Parahyangan, betul? Betul, Mbak. Nah, menurut Mbak pandangannya seperti itu karena leluhur kita ini memang senangnya itu ya berada di wilayah Jawa Barat, karena Jawa Barat ini juga mempunyai sejarah yang cukup tinggi tentang asal muasal leluhur kita, betul tak? Ya, Nah, begitulah kurang lebihnya sisi pandang Mbak. Barangkali apa yang Mbak sampaikan ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ya Mbak mohon dimaafkan karena Mbak ini hanya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Mbak mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Para sederek, para sedulur, saudara-saudaraku sekalian yang berada di khususnya Yuswantoro Nusantara, jangan lupa ya subscribe nggih. Iya, Mbak. Nah, saya rasa begitu. Mbah mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sugeng Rahayu, salam sejahtera.